Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walaupun kita masih menggunakan daring, tapi tidak akan mengurangi semangat untuk kita semua. Dengan keadaan seperti ini, gimana caranya kita agar lebih kreatif lagi? Dan apalagi di dunia teknologi, di dunia TKJ, teknik komputer dan jaringan, kita dituntut gimana caranya agar bisa siap kerja, agar bisa kegiatan yang kalian ampuh ketika sudah 1, 2, 3 tahun, dan bisa yang nomor satu menciptakan peluang usaha, bikin sebuah usaha, bikin sendiri, ya kan, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ketika belum bisa, ya kalian gimana caranya biar siap kerja di perusahaan atau di tempat mana yang akan kalian tuju, dan menjurus seperti itu, dan menjurus ke jurusan kalian, yaitu dunia teknik komputer dan jaringan. Tetapi yang akan kita bahas di mata pelajaran ini adalah di dunia pemrograman, di dunia programming. Nah, yaitu kita masuk ke sesi yang akan kita praktekkan adalah di bahasa HTML. Apa Pak HTML? Nah, makanya kita pelan-pelan tapi kita ada kegiatan, dan mudah-mudahan ke depan kalian pasti bisa ngeh sendiri. Untuk apa sih saya belajar HTML? Nah, makanya kita pelan-pelan belajar bareng-bareng. Saya bukanlah orang yang pintar, saya cuman udah pernah belajar seperti itu. Saya udah pernah belajar, dan ketika kalian ahli di bidang pemrograman itu, mudah-mudahan insya Allah bisa untuk mencari sebuah pekerjaan atau menciptakan pekerjaan. Kok bisa Pak? Bisa, tenang aja. Yang penting kalian awal-awal seperti ini harus bersungguh-sungguh seperti itu. Pak, ini prakteknya harus pakai komputer dong. Ya, gimana caranya? Saya doakan biar kalian cepet dapat laptop ya. Nggak harus yang mahal, yang penting bisa buat dibawa ke sekolah dan bisa untuk kerja di bahasa pemrograman atau install sebuah aplikasi. Oke, kita langsung aja. Kita akan ngebahas tentang HTML. Apa itu HTML? Ini sudah dijelaskan. Ya, mungkin pertanyaan ini terbesit pada benda Anda yang baru mulai masuk ke dalam dunia web programming. Kita menggunakan web programming. HTML merupakan bahasa pemrograman dasar, ya, ini masih dasar, yang wajib dikuasai bagi seorang web developer. Nah, ini web developer itu apa Pak? Nah, kita cari aja. Web developer adalah pengembangan sebuah web, ya. Pengembangan seorang programmer yang mengkhususkan diri dalam atau secara khusus terlibat dalam pengembangan aplikasi www menggunakan client server. Nah, ketika kalian browsing misalkan okezone.com, ini ada bahasa pemrogramannya kan gitu.
Udah nggak ada lagi detik.com. Misalkan ini ya, ini menggunakan bahasa pemrograman web juga ini. Cara menampilkan sebuah gambar, menampilkan huruf seperti ini ya. Dan ini seperti detik.com, ngebikin sebuah menu seperti ini biar bisa tampil gambar-gambar seperti ini. Ini menggunakan bahasa pemrograman seperti itu ya, karena HTML merupakan unsur dasar dari pembangunan sebuah website. Jika diibaratkan, HTML menjadi pondasi pada sebuah rumah atau bangunan. Nah, jadi HTML itu pondasinya ya, karena bentuk pada halaman website dibuat menggunakan HTML. Pada judul belajar HTML dasar, ini akan dijelaskan tentang pengembangan dan sejarah nih, perkembangan dan sejarah nih. Ini kepanjangannya Hypertext Markup Language, sebuah bahasa format yang digunakan untuk membuat halaman website. Nah, ini dia. Adalah sebuah bahasa format yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Maksud ya, website itu apa? Ya seperti ini. Seperti ini. Terus kalian misalkan browsing di Google ya, misalkan tutorial memakai jilbab. Misalkan kalian klik ini ya. Ini alamatnya merdeka.com. Kan kebuka nih ya. Ini adalah halaman website seperti ini. Dan kok bisa tampil nih? Ada gambar ya. Ada gambar memakai jilbab. Terus ada kata-katanya. Ini menggunakan bahasa web programming seperti itu. Di dunia pemrograman berbasis website menjadi pondasi dasar pada halaman website. Nah, terus sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi HTML, titik HTML ya. Ekstensi itu apa Pak? Nah, kayak kalian mutar video. Di video itu kan ada MP3, ada MP4, ada 3GP, ya kan? Ada FLV. Itu video, misalkan kalian ada video ya. Kalian lihat aja di detailnya. Ada, kalau di komputer klik kanan, properties, itu ada video itu formatnya apa, seperti itu. Saya contohkan. Saya ada video enggak nih? Nah ini ya, ini misalkan video saya, klik kanan, properties. Nah ini MP4, tipe of file MP4 file .mp4, berarti MP4 seperti itu. Dan dapat dieksekusi atau diakses menggunakan web browser. Web browser itu apa? Contohnya itu yang Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Safari, dan lain-lain. Kalau untuk Safari ini ada di iPhone ya, maksud ya. Dan dapat dieksekusi. Misalkan kalian buat file .html, nanti misalkan kita kan mau belajar tentang HTML dan ada kode-kodenya nanti ya, kita bakalan ngoding. Di dalamnya sudah kita isi di lembar, misalkan di lembar kerja kosong sudah kita isi kode-kode HTML.
Ketika sudah selesai, kita simpan menggunakan nama belajar.html. Nah, setelah sudah disimpan, yang kalian simpan tadi, kalian bisa ngebuka menggunakan web browser, yaitu Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari, seperti itu ya. Maksud ya. Seperti yang sudah dijelaskan, HTML adalah dasar dari sebuah website. Ini ya memang dasar. Untuk membuat sebuah website tidak cukup hanya menggunakan HTML. Kita memerlukan bantuan CSS, JavaScript, dan PHP untuk membuat sebuah website yang dinamis. Ini kok banyak kali, Pak? Tenang aja, kita mau belajar satu-satu ya. Kita mau belajar di HTML dulu ya. Hanya menggunakan HTML tidak cukup memang kalau kita cuma menggunakan HTML. Kita ada menggunakan bantuan bahasa pemrograman ya. Ini CSS, JavaScript, dan PHP. Ini apa, Pak? Biar kalian nggak pusing, ini di skip aja dulu, dijeda aja dulu. Ini bakalan kita bahas ketika kalian sudah mahir di HTML, seperti itu. Makanya saya kepengen kalian jangan malas-malasan untuk mengikuti pembelajaran dari nol, dari sekarang kan, seperti itu ya, biar tidak ketinggalan. Saya jelaskan lagi, agar tidak ketinggalan, kalian harus terus mengikuti mata pelajaran ya. Kita lanjutkan. Jika halaman website dibuat hanya menggunakan HTML saja, maka halaman website tersebut disebut halaman statis karena tidak memiliki aksi atau fungsi-fungsi yang dapat mengelola website. Nah, cuman ini aja, halaman statis aja. Seperti itu. Statis itu apa, Pak? Nah, kita cari tuh. Keadaan diam, tidak bergerak tuh. Misalkan kalian menampilkan sebuah gambar, udah gambar itu aja. Jadi kalau misalkan diklik ada alamat lagi di dalamnya, itu tidak bisa nanti. Cuman dia statis gitu, tidak bergerak, tidak aktif gitu. Kita lanjutkan. Nih, tentu developer akan sangat disibukkan dengan harus mengubah lagi file HTML setiap ingin mengupdate artikel. Ya tidak apa-apa ya, memang kegiatan kita seperti ini tidak akan sibuk nantinya kan, seperti itu. Lebih sibuk lagi nanti kalian dikongkon nyacar karo mamamu kan, repot nih. HTML memiliki beberapa elemen yang tersusun dari tag-tag yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti tag head, paragraf, pembuatan form, membuat tombol, pembuatan list, membuat hyperlink atau link yang menghubungkan antar halaman web, dan banyak lagi lainnya yang akan kita bahas pada buku ini. Seperti tag heading. Tag head ini kepala, head tag kepala, ini untuk paragrafnya. Ketika kalian mau ngebikin isi di paragraf, tuh kayak kata-kata seperti ini. Kalian klik salah satu. Kalian mau bikin sebuah paragraf, ini paragraf seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kegunaannya nih. Ini HTML berfungsi sebagai pondasi untuk halaman. Ini yang dapat dilakukan HTML nih. Ini cuma beberapa ya, untuk membungkus elemen-elemen sesuai kebutuhan, membuat head atau format judul, tabel, membuat list, paragraf, membuat form, tombol, sampai ke menampilkan video, dan banyak lagi seperti itu. Nah, sampai saat ini HTML sudah mencapai versi HTML5.
Ini versinya seperti apa Pak ya? Kayak kalian beli HP itu kan versi-versinya udah banyak tuh. Nah, kalau HTML ada juga sampai versi 5. Mungkin sekarang udah 6, 7 gitu ya. Sudah memiliki banyak sekali fitur tambahan, salah satunya dengan HTML5. Memungkinkan kita untuk membuat streaming video tanpa bantuan Adobe Flash. Nah, seperti itu. Bikin-bikin video streaming sendiri itu bisa. Untuk tutorial cara membuat streaming akan kita bahas pada buku tutorial ini. Jadi kesimpulan dari pengertian HTML adalah pondasi dasar dari pembuatan website. Untuk mengeksekusi atau menjalankan file harus menggunakan web browser. Pada file HTML disimpan dengan ekstensi .html. Seperti itu ya. Oke, semoga kalian paham pada pembahasan ini. Ini sedikit pengertian-pengertian tentang HTML. Ini sudah 16 menit. Setelah itu saya akan ngebahas tentang editor-editor. Sekian dulu, biar tidak kelamaan. Ketika kalian mau nanya, silahkan tanya pada komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.